الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain. Masih surah Al-Baqarah ayat 208. Surah Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم والله أعلم بحقيقة المراد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, ayat yang tadi dibaca diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi Abdillah ibn Salamin wa ashabihi, berkenaan atau mengenai berhubungan dengan seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam beserta kawan-kawannya. Mereka adalah tokoh Yahudi dan kawan-kawannya yang sudah masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Kenapa? Karena mereka semuanya lamma 'azzamus sabta wa karihul ibila ba'dal Islam. Karena Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya ini setelah mereka masuk Islam, namun mereka tetap 'azzamu as-sabta, mengagungkan hari Sabtu seperti kebiasaan orang-orang Yahudi sebelumnya. Wa karihul ibila, dan mereka nggak suka yang namanya unta itu. Di kebiasaan-kebiasaan yang dulu orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu dan mereka nggak suka sama yang namanya unta, itu dibawa. Kebiasaan-kebiasaan mereka di masa Yahudi dibawa setelah mereka masuk Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala jawab ketika mereka mengagungkan ini, ketika mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di masa-masa mereka sebelum Islam. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan, panggilan buat seluruh orang-orang yang beriman yang di dalamnya adalah Abdullah bin Salam beserta rekan-rekannya. Apa kata Allah? Udkhulu fis-silmi, masuklah kalian fis-silmi. Nah, di sini bi fathis sini wa kasriha. Ada dua qiraah. Ada satu qiraah yang membacanya udkhulu fis-silmi. Ada yang satu qiraah membacanya fis-salmi. Nah, kalau kita sudah belajar qiraat sab'ah akan menemukan kalimat ini. Nah, dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan, udkhulu, masuklah kalian semua fis-silmi,
al-Islam. Masuklah kalian semua ke dalam Islam kafatan, totalitas, sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Jadi ini perintah dari Allah agar kita masuk Islam ini totalitas, jangan setengah-setengah. Jadi harus secara keseluruhan. Nah, kalimat kafatan di sini adalah halun minas silmi, merupakan hal. Dalam ilmu tata bahasa Arab ini dinamakan dengan hal minas silmi. Hal dari kata as-silmi. Jadi Islamnya itu total. Kalau mau hijrah, hijrah yang total, jangan setengah-setengah. Kalau mau kembali, kembali yang total. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang dulu sebelum masuk Islam jangan dibawa, jangan dilaksanakan. Nah, ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam beserta rekan-rekannya, sehingga Allah tegur, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan. Ay fi jami'i syara'ihi. Maksudnya lakukan seluruh syariat-syariatnya tanpa kecuali. Jadi kalau sudah kita masuk ke dalam Islam, apa yang disyariatkan di dalam ajaran Islam lakukan tanpa kecuali. Jadi jangan pilih-pilih. Dulu Yahudi, kemudian masuk Islam. Yang enak di Islam ikutin, yang gak enak gak diikuti. Masih mengikuti ajaran-ajaran yang sebelumnya. Nah ini Allah tegaskan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam, ke dalam agama Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Dan pesan Allah, wala tattabi'u khutuwati turuqasy syaitani. Dan kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengikuti ittiba. Ittiba itu mengikuti, terus ngikutin. Kalau tatabbu, ngikutin yang kira-kira gampang-gampang aja. Hanya kalau kita lihat dalam ijazah di sini, surat dari mama untuk abi, di situ ada kalimat ma'at tatabbu'i tariqatil imamil Ghazali, bukan ma'a ittiba'i tariqatil imamil Ghazali. Nah, tatabbu di sini ngambil yang kira-kira kita gampang, kira-kira kita bisa, nggak sepenuhnya kita ikuti. Tapi kalau ngikutin kitab Ihya Ulumuddin yang tasawufnya Imam Ghazali, waduh, kita beratnya luar biasa. Jadi mama pakai bahasanya ma'a tatabbu'i tariqatil imamil Ghazali, bukan ma'a ittiba'i tariqatil imamil Ghazali. Tapi ke dalam syariat Islam kita diajar jangan tatabbu, tapi ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi bukan tatabba'a ya tatabba'u, tatabbu bukan, tapi ittaba'a ya tabi'u, mengikuti. Nah, di sini kata Allah, wala tattabi'u khutuwati ay turuqasy syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah khutuwat, turuq, jalan-jalan setan. Jadi apapun jalan-jalan setan jangan kita ikuti. Setan itu menginginkan kita menyimpang, kita jauh dari ajaran agama. Nah, kalau kita mengikuti, kita akan celaka bersama mereka. Dan memang itu tujuan setan dari sejak dulu sampai sekarang dan sampai akhir nanti. Setan tidak akan pernah berhenti untuk terus menyelewengkan kita dari ajaran agama. Nah, tergantung kita sanggup atau tidak, kuat atau tidak untuk menghadapi itu semua. Tapi insya Allah dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, hati kita, iman kita, Islam kita akan semakin kokoh dan akan semakin kuat, sehingga setan, iblis tidak mampu lagi untuk menggoda dan mengganggu kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Allah, wala tattabi'u khutuwati turuqasy syaitan. Maksud khutuwat di sini apa?
ay tazyinahu bitafriq. Maksudnya godaan-godaan setan, pemberdayaan setan untuk membeda-bedakan. Di dalam kitab tafsir Sahih, bitafriq ay bi an tattabi'u Muhammadan fi umurin wa Musa fi umurin akhar. Jadi maksudnya jangan sampai kalian di satu sisi ikut syariat Muhammad, tapi di sisi yang lain kalian ikut syariat Nabi Musa. Ditafrik di sini membeda-bedakan, jangan bisa-bisahkan. Kalau mau masuk Islam total ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk orang-orang Nasrani juga begitu. Kalau masuk Islam ikuti ajaran Muhammad. Dan bahkan sampai saat ini pun Nabi Isa alaihissalam itu ibadah di langit mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah pesan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, turuqas syaitani atazinahu bitafriq. Innahu, kenapa kita tidak boleh ngikutin syaitan? Innahu, karena sesungguhnya setan itu adalah lakum, buat kita, buat kalian umat mukmin, aduwwun mubin, adalah musuh yang nyata. Jadi setan itu musuh, jangan diikuti, jangan didekati. Nu paling hese mah menghadapi setan bungkeulekan. Tanu hese. Ayeuna loba ya. Loba setan bungkeulekan itu. Yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari syariat, itu setan bungkeulekan. Jadi Masya Allah luar biasa ini. Zaman akhir ini luar biasa. Dan memang terus Allah uji kita dengan keimanan-keimanan ini. Nah, adu di sini apa? Musuh itu apa maksudnya? Dalam kitab Sahih dikatakan al-adu walladhi yassarahu ma yadurru wa yadurruhu ma yassarha. Artinya musuh itu cirinya gampang. Kalau kita kena musibah, kalau kita menderita, kalau kita celaka, mereka bahagia. Catat nih baik-baik, musuh itu gampang. Jadi kalau ada orang, kalau lihat kita menderita, kalau kita lihat sengsara, dia senang, itu bukan kawan berarti. Atau sebaliknya, dia menderita, dia merasa sakit hati ketika melihat kita bahagia. Gampang melihatnya. Jadi di sini wal adu huwallazi yassarahu ma yadurru wa yadurruhu ma yassaraka. Jadi musuh itu yang dikatakan adu, jadi setan itu nggak mau lihat kita bahagia. Jadi kalau kita bahagia, itu setan menderita. Tapi kalau kita dilihat sama setan sengsara, itu setan bahagianya luar biasa. Itulah musuh. Jadi kalau kita melihat ada sekelompok masyarakat yang melihat ketika umat Islam hancur mereka senang, itu adalah musuh kita. Dan ketika melihat umat Islam jaya mereka kebakaran jenggot, itu adalah musuh kita. Gampang untuk mendeteksi. Setan-setan itu seperti itu. Jadi aduwwun mubin, musuh yang nyata, bayyinul adawah, betul-betul permusuhannya jelas tampak buat dirimu. Jadi sekali lagi, setan itu jangan dijadikan kawan, jangan dijadikan teman, atau siapapun para pendukung-pendukung setan. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, iblis ditanya sama Rasulullah, wahai iblis, siapa sih sebetulnya kekasih-kekasihmu? Siapa sih konco-koncomu? Salah satu di antara konco setan adalah imamun jair, pemimpin yang zalim, ulama yang ngasih fatwa tidak sesuai dengan apa yang mesti difatwakan. Itu semua adalah konco-konconya setan, konco-konconya iblis. Loba, loba.
konco-konconya, sahabat-sahabatnya iblis itu banyak banget. Nah, kita harus hati-hati, Iblis itu memalingkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Allah. Hanya sekarang zaman akhir, masya Allah, reka masjid hese, rek ngaji hese, rek taraweh hese, makin jauh kita dari Allah. Padahal Rasul sudah tegaskan, di masjid itu ketika ada orang yang memakmurkan masjid, Allah turunkan wabah, Allah palingkan wabah itu dari penghuni masjid. Cuma kalau kasararian nggak beda. Kenapa? Ditakut-takuti. Padahal orang enak, alhamdulillah, nepi ka ayeuna calage, sarareha, nggak ada social distancing. Dan tiba heula kieu ngajina. Jarak-jarak, ya masing-masing. Orang mah ngajaga diri, dan tiba lagi umat Islam mengajarkan saya tongsiun karena corona, tongsiun karena virus. Kita mah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun maut takdir, saya amatnya terusin karena corona. Orang meyakin nabi ka ayeuna ge alhamdulillah masih dipaparin kesehatan Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus ayat berikutnya, fa in zalaltum, udah habis 6 lewat seperempat. Allah alam. Nanti kita lanjutkan ayat berikutnya. Kalau kita sempat tergelincir, sempat menyimpang untuk masuk dalam keseluruhannya, setelah Allah berikan bukti-bukti nyata, nanti di ayat berikutnya. Wallahu a'lam. Tawassulan wa tabarrukan bil barakat wal karamat wal mu'jizat, shalawat wa du'ail hajj ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا منها بالتوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الحرمين وبحق جد الحسن والحسين بلغني يا الله إلى مكة المشرفة وزمزم والمقام والمشعر الحرام وإلى المدينة المنورة يا عزيز يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan kitab Ihya Ulumuddin, masih bercerita tentang tafakkur. Yang kedua itu kita mentafakuri segala sesuatu yang dianggap manfaat di dalam urusan mukasyafah. Nah, salah satunya adalah kita merenungi, mentafakuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus berkelanjutannya Allah memberikan nikmat kepada kita. Ini harus kita tafakuri. Agar apa kita mentafakuri nikmat Allah ini? Agar semakin bertambah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita banyak bersyukur, semakin bertambah makrifat kita, kenal kita kepada Allah, dan akan semakin sering kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Tafakur yang kedua ternyata bukan hanya mentafakuri nikmat, tapi kita berpikir mentafakuri uqubah, akibat siksaan, bencana yang Allah bisa berikan kepada siapapun. Agar apa? Agar kita pun makrifat kepada Allah melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakini
bahwa Allah Subhanahu wa taala istighna. Istighna itu kaya, tidak butuh kepada makhluk yang manapun. Nah, jadi di sini tafakur kita, merenung kita tentang kenikmatan, tentang ukubah, tentang siksaan, tujuannya tidak lain agar bertambah kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan bertambah rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang walikulli wahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala wa likulli wahidin min hadhihi al-umur, dan dari masing-masing urusan ini, dari masing-masing perkara ini memiliki, dari yang tadi disampaikan tentang mengingat-ingat nikmat, tafakkur terhadap nikmat Allah, dan berpikir tentang hukuman Allah agar kita makin makrifat akan kekuasaan Allah, dan makin makrifat bahwa Allah itu zat yang tidak butuh kepada makhluk manapun, sehingga akan bertambah rasa khauf kita kepada Allah. Tidak akan berani lagi kurang ajar kepada Allah karena sudah ada tafakkur kita tentang azab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam masalah ini, dalam urusan ini, masing-masing memiliki apa? Syu'abun katsirah, memiliki banyak cabang. Yattasi'ut tafakkur fiha, yang tafakkur ini akan menjadi luas. Berpikir kita akan menjadi luas. Sebab tafakkur sa'ah itu lebih baik, merenung kita sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Merenung kita tentang nikmat Allah, merenung tentang azab Allah, sehingga muncul rasa khauf kita kepada Allah, tidak berani kurang ajar lagi kepada Allah karena terbayang memikirkan tentang di depan kita ada hukuman Allah. Ketika kita mengingat nikmat, terbayang di hadapan kita bahwa Allah janji la in syakartum la azidannakum. Ini akan menambah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali sedang menuntun kita agar kita semakin makrifat dan dekat kepada Allah. Di dalam hati ini hanya Allah. Bahkan dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, hati ini tidak pernah kosong dari Allah. Dari mulai bangun tidur kita diingatkan oleh Imam Ghazali, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana asbahna wa asbahal mulku lillah wal sultanu lillah wal 'azamatu lillah. Luar biasa Imam Ghazali mengajarkan kepada kita. Nah, sekarang Imam Ghazali menuntun kita dalam urusan-urusan ini, masalah-masalah ini akan semakin meluas. Tetapi ala ba'dil khalqi, hanya untuk sebagian orang saja, dunal ba'di, tidak untuk yang lainnya. Artinya tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Di ala ba'dil khalqi, sebagian makhluk, dunal ba'di, tapi tidak untuk yang lainnya. Artinya di antara kita saja mungkin tidak semuanya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Imam Ghazali ini. Tetapi dengan kita ngaji, berarti kita ada upaya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wa innama nastaqsi dzalika fi kitab at-tafakkur. Dan sesungguhnya hal ini akan kami tinjau secara mendalam, akan kami lihat secara teliti. Istaqsa, yastaqsi itu melihat dengan teliti. Kalau hanya melihat biasa saja ya melihat. Imam melihat, mengkaji, meneliti, menelaah, meninjau kembali tentang urusan ini, tentang masalah ini nanti di kitab tafakkur, dalam kitab khusus, dalam bab khusus, yaitu tentang tafakkur.
Artinya di sini secara gamblang saja, secara ijmal saja, global, tidak secara rinci. Untuk lebih jelasnya, kata Imam Ghazali, akan kami tinjau secara mendalam di kitab tafakkur, dalam kitab tafakkur. Wa mahma tayassarul fikru, manakala berpikir kita mudah, manakala ada kemudahan di dalam berpikir kita, dalam tafakkur kita, fahuwa asyraful ibadat, maka itulah ibadat yang paling mulia. Kita tafakkur, ada satu keterangan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkan, renungkan tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Dengan kita merenung tentang makhluk Allah, akan semakin dekat kita dengan Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikenali dulu diri. Diri ini lemah, diri ini tidak mampu, diri ini banyak masalah. Kenali, pasti kita akan kenal dengan yang maha agung, dengan yang maha mulia, dengan yang maha sempurna segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu. Karena fihi, di dalam berpikir ini, karena di dalam berpikir ini, dalam tafakkur ini mengandung makna zikri subhanahu, mengandung makna zikir kita kepada Allah. Jadi ketika kita merenungi nikmat Allah, artinya kita sedang berzikir kepada Allah. Kita merenung, memikirkan tentang siksa Allah bagi orang yang maksiat, bagi orang yang jauh dari Allah, berarti kita sedang diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Ghazali, bahwa ma tayassarul fikru fa huwa asyraful ibadah, idh fihi makna dzikrillah subhanahu wa ziyadatu amrayn. Dan di sini ada tambahan dua perkara. Di saat kita merenung, di saat kita berpikir, ada dua hal yang akan kita raih, ada dua hal yang kita dapatkan. Apa? Ahaduhuma, yang pertama adalah ziyadatul ma'rifah. Akan bertambah kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menambahkan makrifat, kenal. Kalau ilmu itu tahu, makrifat tahu detail sifat-sifatnya, af'al-af'alnya. Contoh, ada orang tahu, oh iya teh kue bolu, tapi lamun makrifat tentang kue bolu, dia tahu bahannya apa, cara bikinnya apa, gimana. Itu makrifat, kenal betul, paham betul. Jadi ziyadatul ma'rifah, bertambah kita makrifat. Kenapa? Idil fikru, karena tafakkur ini merupakan miftahul ma'rifah, kuncinya makrifat. Jadi orang tidak akan bisa makrifat kalau tanpa berpikir dulu, tanpa merenung dulu, gak akan bisa makrifat. Wal kasyfi, dan kasyaf. Kasyaf itu terbuka dari hijab atau dinding-dinding sehingga tembus. Itu kasyaf namanya. Orang yang sudah, kalau orang Jawa bilang weruh sedurung winara, bisa melihat sesuatu yang memang belum terjadi gitu. Lihat, seperti diceritakan dulu ada tiga orang ulama besar. Yang pertama Syekh Asnawi Caringin, dua Syekh Azhari dari Tangerang, tiga Syekh Khairun. Tiga-tiganya adalah murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau belajar datang ke Mekah. Nah, ketiga orang ini Allah takdirkan bisa melihat Lauhil Mahfuz. Di antara yang paling lama melihat Lauhil Mahfuz adalah Syekh Asnawi Caringin. Yang kedua Syekh Azhari, yang ketiga adalah Syekh Khairun. Ketiga-tiganya melihat
kemudian beliau sampaikan kepada gurunya di Mekah saat itu. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Diceritakan tentang pandangan dan melihat Lauhil Mahfuz ini. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menginstruksikan kepada 3 tokoh ini, ayo kalian kembali ke Indonesia, perbaiki umat, ajarkan kebenaran kepada umat. Jadi ketika melihat ada gejala-gejala yang tidak baik, buru-buru pulang, bereskan di Indonesia. Siapa? Syekh Asnawi Cariin, Syekh Azhari, dan Syekh Khairul. Jadi ini luar biasa. Orang sudah buka syarah, orang sudah bisa melihat. Kalau kita hanya melihat sesuatu yang bisa nampak di pandangan kita, di luar itu kita tidak bisa melihat. Mata batin kita belum tembus ke alam yang lain. Kita hanya bisa melihat yang zahir, yang batin kita tidak bisa melihat. Sebab kenapa? Dan memang kita pun diajar, nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarahir. Kita hanya bisa berikan kesimpulan hukum karena melihat zahir tanpa bisa melihat yang batin. Karena apa? Yang batin adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang bolak-balik ke masjid, yang penting mah kata Rasulullah, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia adalah orang yang beriman. Urusan dia ke masjidnya mau ngapain, urusan dia dengan Allah. Tapi ketika dia zahirnya dia bolak-balik sholat ke masjid, dia adalah orang yang beriman. Gitu aja. Makanya nggak boleh suuzon kepada siapapun. Kadang-kadang kan kita melihat ada orang compang-camping. Ya, kalau lihat dengan kasat mata, contoh kita lihat Wan Sehat di Bekasi. Kalau yang lihatnya begini pasti, gini amat sih pakaiannya, dandanannya. Tapi ternyata ulama-ulama besar sekelas Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Rizik Syihab cium tangan kepada Wan Sehat. Berarti ada nilai-nilai yang tinggi dimiliki oleh Wan Sehat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Itu kalau kita melihat orang-orang yang sudah memiliki kasyaf, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Nah, jadi pertama ziyadatul ma'rifah idil fikru miftahul ma'rifah wal kasyaf. 2, wattani ziyadatul mahabbah, akan bertambah kecintaan. Akan bertambah kecintaan. Kenapa? Karena la yuhibbul qalbu, hati ini tidak akan pernah mencintai. Jadi catat, hati ini tidak akan pernah mencintai illa kecuali man, kepada orang i'taqada, yang ia mengiktikadkan, meyakinkan, menetapkan ta'zimahu, tentang keagungan dia. Jadi kita akan mencinta siapapun kalau kita tidak mengagungkan dia. Ada sesuatu yang kita muliakan, ada sesuatu yang kita agungkan, baru tumbuh rasa cinta. Jadi cinta tidak akan pernah muncul dari hati kecuali bagi orang yang sudah menganggap bahwa itu adalah orang yang punya kemuliaan, orang yang punya keagungan. Nah, kita merenung, subhanallah, ini alam semesta pasti yang menciptakan Allah. Makin cinta kita kepada Allah karena menganggap Allah yang maha, meyakini iktikad kita Allah yang maha agung dan punya kemuliaan dan keagungan, sehingga muncul mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tankashifu 'azamatullahi subhanahu wa jalaluhu illa bi ma'rifati sifatihi wallahu a'lam. Kesimpulannya bahwa tafakkur harus kita jalankan, harus kita lakukan agar apa? Agar ma'rifat kita semakin bertambah dan khauf kita pun semakin bertambah. Di satu sisi kita mentafakuri nikmat Allah, di sisi yang lain kita mentafakuri bahwa di hadapan kita, kalau kita membangkang, kalau kita menjauh dari syariat Allah, ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita jamaah yang ada di sini, dan memang ini Allah menginginkan kita, memudahkan jalan kita untuk masuk ke surganya. Sebab seseorang yang tidak ada seseorang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu kecuali Allah mudahkan jalan dia untuk masuk surga. Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din.
Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, pasti Allah berikan pemahaman dia tentang agama. Paham agama itu akan didapat dengan cara apa? Dengan ngaji. Berarti saat ini Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah memudahkan jalan kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kesel gitu. Dilarang ngaji itu kesel banget gitu. Orang mau masuk surga kok dilarang-larang gitu. Kita terhenti lama tuh kuliah sebuah hadis. Berapa bulan? 3 hari saja kita nggak dengar nasihat, bisa mati nih hati. Nauzubillah summa nauzubillah. Dalam kitab Yahya juga ada dijelaskan. Ya. Alaisa al-maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut? Qalu bala. Qala, apa kata al-Imam Fatah al-Mausili? Wa kadzalika al-qalbu idza muni'a al-hikmatu wal ilmu talatata ayyam yamut. Begitupun dengan hati ini. Kalau hati ini sudah tidak lagi menerima hikmah, tidak menerima nasihat, tidak menerima petua, tidak menerima ujangan, dan tidak mendapatkan ilmu talatata ayyam, gak usah berbulan-bulan, gak usah bertahun-tahun gak ngaji, 3 hari gak ngaji, gersang di hati, bahkan bisa sampai mati. Na'udzubillah. Hanya kita bersyukur kepada Allah masih dikasih kesempatan untuk ngaji seperti ini. Berarti Allah terus hidupkan hati kita, Allah nyalakan hati kita untuk terus menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan istiqomah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil-hawariyyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal 'azizul hakim. Wa yunzilu billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi udhunayn wa yursilu bi 'aynayn wa yamshi bi rijlayn wa yabtishu bi yadayn wa yatakallamu bi shafatayn. As'alu nafsi billahi al-khaliqil akbar min sharri ma akhafu wa adhar min al-jinni wal insi wa yaduruni azza jalaluhu wa jalla salamuhu wa taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghayruhu. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'da'i wa a'udhu bika min shururihim wa ta'ayyurihim wa makrihim wa makaidihim. Aqfina man arada bi adawatan min al-jinni wal ins. Ya Hafid ya Hafid. Subhanaka ya Rabbi ma'azama sha'nak wa 'azza sultanak wa arfa makanak. Tahassaltu billah wa bi asma'illah
فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله يكفي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله المقيم اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي وعاف أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد واكفني من الحج والعديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وقاء من قضائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تقيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. هداني الله وإياكم أجمعين إلى صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.